Langsung Syahril. Dia di slide 86, Bu. 86. Kurang paham di bagian tuh. Yang ini ya? Atau ini maksudnya? Prosedur konversi NFA ke DFA ya? Yang atas tadi, Bu. Ini? Ya, ya. Power set. Oke. Power set. Nah, ini sebetulnya bagian dari prosedur untuk melakukan konversi dari NFA ke DFA. Nah, kenapa kita melakukan konversi seperti ini? Ya, untuk jadi kan minggu lalu sudah saya bahas bahwa kalau suatu bahasa itu memiliki DFA, maka bahasa tersebut disebut sebagai bahasa regular. Nah, di sini sebetulnya proses konversi tersebut bagian dari teorema ini. Jadi, kalau misalnya otomata DFA itu bisa kita buat untuk bahasa tertentu, maka bahasa tersebut bisa kita sebut dia sebagai bahasa regular. Nah, sekarang bagaimana kalau NFA? Ya, jadi kalau NFA apakah hal tersebut berlaku juga? Ya. Nah, jadi ada teorema seperti ini. Nah, apakah ini sepertinya terhilang juga ini. Seharusnya ada tanda anggota. Oh, tanda sama dengannya hilang. Oke, tanda sama dengan. Nah, jadi proses pembuktiannya kita ingin buktikan apakah bahasa yang diterima oleh NFA atau maknanya bahasa tersebut ada NFA-nya itu juga merupakan bahasa regular. Karena kan kalau yang DFA sudah pasti, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya? Cara kita melakukan pembuktian dengan suatu himpunan dalam bentuk teorema seperti ini, ya. Jadi memang mungkin kalian sudah pernah belajar dulu sebelumnya. Kalau kita ingin membuktikan suatu himpunan A itu sama dengan himpunan B, ya. Jadi proses pembuktiannya seperti ini. Nah, kita buktikan apakah himpunan A ini merupakan bagian daripada himpunan B dan apakah himpunan B itu merupakan bagian daripada himpunan A. Ya, jadi memang untuk membuktikan suatu bahasa itu sama, kedua hal ini harus kita lakukan. Jadi pertama sekali, apakah A bagian dari B? Nah, kemudian kita buktikan apakah B itu bagian dari A. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang maka maknanya karena teorema ini yang ingin kita buktikan, maka kita tampilkanlah seperti ini. Ya, apakah betul bahasa regular ini merupakan bagian daripada bahasa yang diterima oleh NFA dan apakah bahasa yang diterima oleh NFA itu merupakan bagian daripada bahasa regular. Nah, jadi salah satu prosesnya itu ya melakukan konversi. Nah, tapi satu-satu dulu. Ini kan ada 2 tahap nih. Ada 2 tahap. Nah, tahap pertama kita ingin buktikan apakah bahasa regular itu merupakan bagian dari bahasa yang diterima oleh NFA. Nah, masih ingat apa yang saya jelaskan sebelumnya bahwa apakah yang dimaksud dengan bahasa regular? Bahasa regular itu memiliki apa?
Ya, nggak ada yang jawab. Bahasa regular itu memiliki apa? Ya? Maksudnya memiliki kayak mana, Bu? Maksudnya suatu bahasa regular pastilah dia memiliki DFA kan? Kan tadi udah saya Ya. jelaskan bahwa kalau ada DFA, maka bahasa yang diterima oleh DFA tadi kita katakan sebagai bahasa regular. Atau sebaliknya, kalau bahasa itu regular, maknanya bahasa tersebut itu bisa kita gambarkan dalam bentuk DFA. Nah, sampai sini dulu paham kan? Ini kan kesimpulan kita minggu lalu. Ya, paham? Paham, Bu. Ya, intinya ada DFA, maknanya bahasa yang diterima DFA tadi itu adalah bahasa regular. Ataupun bahasa regular itu kita bermakna bahwa bahasa tersebut bisa kita buat DFA-nya. Ya. Nah, kemudian sekarang, jadi pertama sekali pada tahap pembuktian ini suatu bahasa regular. Nah, tadi kan saya bilang kalau bahasa regular maknanya bahasa regular ini pasti memiliki DFA. Iya kan? Kan tadi penjelasannya bahasa regular itu pasti bisa kita buat DFA-nya karena memang suatu bahasa yang diterima oleh DFA tertentu itu adalah bahasa regular, ya. Nah, dari bahasa regular tersebut, apakah betul dia bagian daripada bahasa yang diterima oleh NFA? Nah, kita kaitkan bahasa regular ini dengan DFA, ya. Nah, suatu DFA, ya, suatu DFA itu pastilah juga merupakan NFA, ya atau tidak? Iya, Bu. Ya kan? Yang lainnya nggak ada yang jawab kok. Nah, kan udah saya share ya videonya. Antara DFA dengan NFA itu sedikit berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kalau NFA itu kita bisa berada pada state yang berbeda sekaligus. Ya, walaupun kalau kita buat kode programnya ya nggak sekaligus ya, tapi dia tetap ada proses kembali ya, backtracking. Nah, tapi, nah ini adalah contoh dari state otomata NFA. Nah, pada DFA nggak boleh seperti itu. Dia hanya ada pilihan sesuai dengan alfabetnya saja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat DFA-nya seperti ini. Ya. Apakah ini DFA dengan alfabetnya itu hanya A saja. Nah, anggaplah ini DFA-nya kita beri nama N. Apakah DFA N ini merupakan NFA? Iya atau tidak? Iya. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi maknanya apa? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua DFA itu juga secara otomatis merupakan NFA juga. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, jadi NFA itu nggak bisa kita katakan dia juga merupakan DFA, nggak bisa. Tapi DFA itu secara otomatis dia juga merupakan NFA. Nah, disinilah dia kaitannya bahwa bahasa regular yang tadi memiliki DFA, ya ternyata karena DFA tadi itu secara otomatis juga merupakan NFA, maka kita bisa katakan bahwa bahasa regular yang diterima oleh DFA, ya,
pastilah juga akan diterima oleh NFA, atau bahasa regular merupakan bagian dari bahasa yang diterima oleh NFA. Ini tahap 1 pembuktiannya. Sampai sini dulu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, berikutnya. Berikutnya. Tadi kan pembuktian kesamaan suatu set ya, kesamaan suatu bahasa. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah bahasa yang diterima oleh NFA itu merupakan bagian dari bahasa regular. Nah, jadi ini kebalikannya. Jadi, ada NFA, anggaplah ada NFA. Nah, dari suatu NFA itu pasti akan ada bahasa. Nah, apakah betul bahasa yang diterima oleh NFA tadi itu bagian daripada bahasa regular? Maka caranya seperti ini. Bahasa regular itu kan pasti ada DFA-nya, ya kan? Iya. Nah, jadi dari NFA tadi, kalau dia bisa kita ubah menjadi DFA, dari NFA ya, dari NFA itu bisa kita konversi dia menjadi DFA, maknanya bahasa yang diterima oleh NFA tersebut itu merupakan bagian daripada bahasa regular. Oke. Nah, itulah dia kenapa di sini kita melakukan proses yang namanya konversi dari NFA ke DFA. Kenapa harus kita konversi? Ya karena kita ingin membuktikan apakah bahasa yang diterima oleh NFA ya itu bisa kita ubah menjadi DFA sehingga bahasa tersebut kita sebut dia sebagai bahasa regular. Nah, itu proses alasannya ya, alasannya. Nah, di sini ya anggaplah inputnya itu suatu NFAM ya, NFAM ini hanya sekedar nama saja. Kemudian outputnya kita ingin membuat suatu DFA yang ekivalen. Apa makna ekivalen? Sama. Apanya yang sama? Bahasanya, bahasa yang masuknya. Bahasanya, ya. Jadi bentuknya boleh saja berbeda, tapi kalau bahasa yang diterima sama, maknanya otomata tersebut ekivalen. Nah, disinilah kita lakukan sehingga kita mengkonversi dari NFA ke DFA sehingga antara NFA dengan DFA tadi itu ekivalen. Nah, kenapa ekivalen? Karena bahasanya sama. Ya. Nah, proses pertama. Ya, proses pertama dalam konversi tersebut, ini tadi yang ditanyakan oleh Syahril, jika suatu NFA itu memiliki state Q0, Q1, Q2, dan seterusnya, maka DFA tersebut memiliki state yang berasal dari power set-nya. Masih ingat power set? Misal, ada set 1, 2. Power set-nya apa? Disimbolkan seperti ini ya. Power set-nya apa? Lambda. Power set itu kan isinya adalah himpunan bagian kan. Pertama sekali apa tadi? Himpunan kosong atau Himpunan lambda. kosong. Apalagi? Himpunan dari 1, himpunan dari 2. Ya. Himpunan dari 1, 2. 2. Kurang. Nah. Ya. Oke. Nah, sehingga jika NFA tadi ada state-nya Q0, Q1, Q2, maknanya DFA-nya, ya, state daripada DFA tadi berasal dari power set-nya. Anggaplah state-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Maknanya, ya, state yang kemungkinan akan muncul itu berasal dari power set-nya ini. Nah, kemungkinan besar dia nanti akan ada himpunan kosong. Kemudian kemungkinan dia akan memiliki state Q0. Kemungkinan memiliki state Q1. Kemungkinan ada state Q2. Kemudian Q0, Q1.
kemudian Q0, Q2, lagi Q0, Q2, Q3, Q1, Q2, lagi Q2, Q3, Q2, Q3, Q3 nggak ada, Q0, Q1, Q2. Ya. Nah, ini adalah state yang mungkin. Nah, makanya tadi di sini DFA memiliki state yang berasal dari power set-nya. Apakah semuanya harus ada? Tentu tidak. Semuanya akan bergantung kepada proses konversinya tersebut. Nah, tapi state daripada DFA itu lebih kurang seperti ini. Nah, ini prosesnya, ya. Sampai sini dulu paham, Syaril? Paham, Bu. Oke.